Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang bentuk komunikasi. Komunikasi itu terdiri dari beberapa bentuk ya, ada komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Kita akan bahas satu persatu. Untuk komunikasi intrapersonal, sebenarnya ini sudah sekilas dibahas di pertemuan sebelumnya. Itu merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Jadi komunikasi intrapersonal itu seseorang yang berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Kemarin secara sederhana sudah saya jelaskan seperti itu. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim pesan sekaligus sebagai penerima, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan ya. Jadi karena dia berkomunikasi dengan sendiri, otomatis dia sebagai pengirim dan penerima pesan, dan dia juga memberikan respon atau umpan balik dari pesan yang dia buat sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan suatu proses komunikasi dalam menggunakan pikiran kita terhadap diri sendiri, baik itu memotivasi diri sendiri ya. Jadi ini merupakan respon kita ketika kita melihat suatu fenomena ya, misalkan kalau memotivasi itu misalkan kita sedang sakit ya, katakanlah kita sedang sakit, maka kita berkomunikasi dengan diri sendiri, aku harus sembuh, aku harus sabar melewati ini gitu ya. Ya, itu merupakan salah satu contoh orang berkomunikasi secara intrapersonal. Dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mengirim maupun menerima pesan oleh diri sendiri, seperti itu. Sedangkan komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi atau dilakukan antara orang-orang, yang bisa dilakukan dengan bertatap muka ya, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal ya. Ini ada yang berpendapat bahwa komunikasi interpersonal itu komunikasi yang terjadi dengan bertatap muka, atau agar seseorang itu bisa menangkap reaksi secara langsung ya, baik pesan yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami, istri, kemudian dua orang ya, atau dua sahabat, kemudian guru dan sebagainya. Kemudian selain itu, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi manusia yang memiliki hubungan paling erat berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Tubbs dan Maas ya. Kemudian komunikasi interpersonal ya merupakan proses penyampaian informasi antar dua orang atau lebih, baik itu secara tatap muka ataupun menggunakan media sosial, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Jadi ini memang ada beberapa pendapat tentang komunikasi interpersonal. Ada yang mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal itu terjadi antara orang-orang dengan bertatap muka agar bisa melihat responnya. Ada juga yang mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal itu dilakukan oleh dua orang, hanya dua orang. Tapi sebagian besar pendapat mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan proses penyampaian informasi antara dua orang atau lebih ya. Tapi ini masih dalam jumlah yang terbatas, tidak terlalu banyak ya, bisa 2 atau 3 orang ya, secara tatap muka ataupun menggunakan media sosial. Jadi tidak hanya secara tatap muka saja, tetapi juga bisa menggunakan media sosial, baik itu lewat pesan teks atau telepon gitu ya, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Itu beberapa definisi dari komunikasi interpersonal. Baik, berikutnya kita akan masuk ke tahapan komunikasi interpersonal ya, yaitu komunikasi yang melibatkan orang lain.
Ya, kalau kita melihat tahapan-tahapannya ini, kita bisa mengibaratkan komunikasi itu dengan sebuah hubungan ya dengan seseorang. Jadi tahapan awal dari komunikasi interpersonal itu adalah kontak. Kontak itu adalah di mana alat indera kita tuh bekerja ya, menangkap berbagai macam pesan, baik itu pesan secara verbal maupun non-verbal. Ini merupakan tahapan awal dari sebuah komunikasi. Kemudian setelah adanya kontak ya, kontak itu bisa dari tadi apa yang disampaikan secara langsung melewati suara, bahasa, atau lewat ekspresi, mimik ya, gestur tubuh, kita bisa melihatnya, kita bisa mendengarnya ya, atau kita bisa merasakannya juga ya, bisa melalui sentuhan juga gitu. Kemudian tahapan berikutnya adalah keterlibatan. Jadi setelah sudah adanya kontak, kita bisa mengenal lebih jauh dengan seseorang yang sedang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi tahap keterlibatan ini kalau dalam sebuah hubungan seperti tahap pendekatan lah ya. Jadi mengenal orang untuk lebih jauh, untuk mengungkapkan dirinya. Kemudian setelah keterlibatan, tahap berikutnya adalah keakraban ya. Jadi setelah sudah mulai terbuka satu sama lain, sudah saling mengikat ya. Mengikat antara satu orang dengan orang yang lain, mengikat diri untuk lebih jauh sebagaimana seseorang dapat menjadi sahabat yang baik. Ini sudah saling mengikat, yang tadinya orang asing, dua orang yang belum kenal satu sama lain ya, kemudian ada kontak ya, kemudian saling mengenal, saling membuka diri, kemudian setelah dirasa cocok ya, maka bisa saling mengikat. Oh ya, akhirnya kita jadi seorang teman atau menjadi seorang sahabat atau mungkin menjadi seorang pasangan gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pengerusakan. Tahap ini terjadi penurunan hubungan di mana ikatan antara kedua pihak itu melemah ya. Jadi apabila seseorang sudah mulai kenal lebih dekat, sudah mulai terikat hubungannya, entah itu pertemanan, sahabat atau pasangan, bisa saja terjadi tahapan pengerusakan. Jadi apabila terjadi sesuatu hal, kesalahpahaman atau apa ya, bisa akhirnya terjadi penurunan hubungan, di mana akhirnya ikatan hubungan sebelumnya, ikatan komunikasi sebelumnya itu menjadi melemah. Seseorang itu udah jadi jarang berkomunikasi lagi. Kemudian tahapan terakhir adalah pemutusan. Tahap ini terjadi apabila ikatan komunikasi antara kedua orang tersebut itu sudah terjalin tidak baik ya. Jadi sudah terjadi masalah dalam suatu komunikasi atau suatu hubungan, maka akhirnya terjadi proses pemutusan. Ya, ini adalah beberapa tahapan komunikasi interpersonal. Berikutnya adalah fungsi dan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Jadi tujuan dari berkomunikasi yang pertama yaitu adalah untuk meningkatkan suatu hubungan sosial, hubungan insani atau human relation. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang pastinya dia butuh untuk kehadiran orang lain agar kita bisa saling berinteraksi gitu ya, saling tolong menolong, dan komunikasi ini sangat penting sekali agar bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi tujuan adanya komunikasi antar pribadi, antar seseorang dengan orang yang lain adalah untuk bisa meningkatkan hubungan kemanusiaan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi. Jadi dengan kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan-pesan, maka bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadi kadang-kadang ada kesalahpahaman yang terjadi antara dua orang ya, atau antara orang satu dengan orang yang lain. Maka untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut harus dikomunikasikan, harus disampaikan ya, atau dijembatani dengan cara dikomunikasikan ya, atau dibicarakan baik-baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi
apabila terjadi sesuatu hal yang masih belum pasti gitu ya. Misalkan seseorang ini sudah janjian mau bertemu jam 7 pagi, tapi masih belum pasti apakah jadi atau tidak nih pertemuannya. Lah dengan kita berkomunikasi, maka yang tadinya hal-hal yang belum pasti itu jadi jelas gitu. Jadi jelas bahwa oh iya jadi besok akan bertemu jam 7 seperti itu. Jadi komunikasi itu untuk bisa mengkonfirmasi sesuatu yang tidak pasti. Kemudian berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Jadi dengan kita berkomunikasi, kita bisa saling berbagi pengetahuan maupun pengalaman dengan orang lain. Ya, berikutnya ada efektivitas dari komunikasi. Yang pertama, bahwa komunikasi yang efektif itu harus didasari dengan keterbukaan satu sama lain ya. Jadi apabila pengen memiliki komunikasi yang baik, yang efektif, maka orang itu harus terbuka menyampaikan pesan-pesan atau menyampaikan perasaan yang ada di dalam dirinya atau apa yang ada dalam pemikirannya itu disampaikan, harus terbuka. Kemudian adanya rasa empati, atau empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang itu sedang bersedih, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Kemudian adanya sikap mendukung, jadi bukan menjustifikasi ya, tetapi memberikan suatu penjelasan ya, atau kita berusaha untuk menjelaskan atau mendengar penjelasan orang, bukan sifatnya itu menghakimi tapi mendukung gitu ya. Kemudian sikap positif ya, sikap positif itu bisa ditunjukkan dengan memberikan dukungan terhadap orang yang diajak berkomunikasi, kemudian memberikan respon yang baik ya terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian adanya kesetaraan. Kesetaraan itu adanya pemahaman yang sama antara dua orang yang diajak berkomunikasi, seperti itu. Kemudian lambang dari komunikasi antar pribadi yaitu ada lambang verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu biasanya dalam bentuk bahasa. Ya, oleh karena itu, bahasa seorang komunikator dapat mengungkapkan pikirannya mengenai hal atau peristiwa, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan kepada komunikannya. Jadi kalau verbal itu disampaikan melalui bahasa. Sedangkan nonverbal itu lambang yang digunakan dalam berbagai macam bentuk seperti isyarat gitu ya. Contohnya menggunakan anggota tubuh seperti anggukan kepala, atau mungkin mengernyitkan mata, atau dengan jarinya ya, misalkan bertepuk tangan, atau mungkin jarinya itu mengacungkan jempol seperti itu ya, dan berbagai macam isyarat yang lain. Atau batasan komunikasi nonverbal ini secara garis besar sebenarnya sebagai arah dari suatu gejala seperti setiap bentuk penampilan wajah ya dan gerak-gerik tubuh seseorang sebagai suatu cara dan simbol dari statusnya ya. Jadi dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam isyarat yang bisa disampaikan kepada orang lain. Kemudian sifat dari komunikasi antar pribadi, yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi itu melibatkan perilaku yang spontan. Spontan itu yang secara langsung ditunjukkan gitu ya, ketika kita mendapatkan suatu informasi atau suatu pesan, langsung direspon atau ditanggapi oleh si komunikan atau oleh si orang yang menerima pesan ya. Kemudian perilaku ini timbul karena kekuasaan emosi yang bebas dari campur tangan kognisi atau pengetahuan. Jadi ketika mendapatkan pesan biasanya kita menanggapinya dengan cara spontan gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang lucu, contohnya kita secara spontan tertawa gitu ya. Atau ada sesuatu yang mungkin menyedihkan, sedih seperti itu, kita secara spontan bisa meresponnya, bisa ikut menangis dan lain sebagainya. Kemudian
Komunikasi antar pribadi harus menghasilkan umpan balik agar mempunyai interaksi dan koherensi. Jadi, sifat dari komunikasi antar pribadi atau interpersonal itu harus adanya respon atau feedback ya, agar adanya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian komunikasi antar pribadi biasanya bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu merupakan segala perilaku yang timbul dari dirinya sendiri ya, berasal dari dirinya sendiri, sedangkan ekstrinsik itu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Kemudian komunikasi antar pribadi menunjukkan adanya suatu tindakan ya. Berikutnya ada komunikasi kelompok ya. Kalau komunikasi kelompok ini merupakan interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Nah, kalau interaksi antar pribadi atau interpersonal itu biasanya 2 atau lebih ya, biasanya sekitar 2 atau 3 orang ya. Kalau kelompok itu lebih banyak lagi. Jadi kalau kelompok itu biasanya 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud dan tujuan yang sama. Ya, kok kelompok merupakan sekelompok kecil orang yang saling berinteraksi, biasanya tatap muka dalam waktu yang lama guna mencapai tujuan tertentu. Nah, berikutnya ada bentuk komunikasi kelompok ya. Ada kelompok kecil dan ada kelompok besar. Kalau komunikasi kelompok kecil tuh contohnya saat sedang berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saat contohnya sedang pertemuan keluarga gitu ya. Itu kan juga merupakan unit kelompok terkecil adalah keluarga. Kemudian perkumpulan-perkumpulan seperti PKK atau DAWIS, atau kalau misalkan di kampus ada kelompok yang terdiri dari beberapa anggota mahasiswa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kelompok besar itu biasanya yang melibatkan orang yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Biasanya itu terjadi di tempat yang luas ya, yang mencakup banyak orang. Kalau komunikasi kecil itu biasanya tuh komunikasinya tuh bisa interaktif antara satu orang dengan orang yang lain, itu saling berinteraksi. Sedangkan kelompok besar itu biasanya itu hanya satu orang yang mendominasi jalannya komunikasi. Jadi seperti ada orang yang menyampaikan, orator, kemudian ada masanya yang lain, itu disebut dengan kelompok besar. Terus biasanya kalau kelompok kecil tuh masih memainkan logika ya. Jadi ketika berinteraksi mengungkapkan pendapat itu menggunakan logikanya, pemikirannya. Sedangkan kelompok besar karena hanya satu orang yang berorasi atau menyampaikan sesuatu, sedangkan yang lain itu sebagai pendengar, responnya itu biasanya ditunjukkan karena berdasarkan perasaan. Karena kebanyakan orang merasakan hal yang sama, maka orang-orang akan mengikuti kelompok yang lain, seperti itu. Itu perbedaan antara kelompok kecil, komunikasi kelompok kecil, dan kelompok yang besar. Berikutnya, fungsi dari komunikasi kelompok ya. Yang pertama itu adanya hubungan sosial ya. Dengan kita bisa berkomunikasi itu bisa mempererat hubungan sosial. Kemudian komunikasi juga bisa untuk pendidikan, dalam artian pendidikan itu bisa bertukar pengetahuan, bertukar informasi, bertukar pengalaman gitu ya. Kemudian persuasi. Komunikasi kelompok bisa juga untuk mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Kemudian berikutnya komunikasi kelompok itu juga terdiri dari komunikasi massa dan komunikasi organisasi. Nah, yang pertama ada komunikasi massa, jelas ya, komunikasi massa itu yang melibatkan media massa atau mass media. Media massa itu adalah channel atau media atau saluran atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Jadi kalau komunikasi massa itu tuh lebih menggunakan media massa ya, bisa menggunakan media elektronik maupun media cetak. Nah, ini ada
jenis media massa, ada media cetak dan media elektronik ya. Kemudian berikutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi ya, agar bisa mempermudah untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi dan untuk bisa memperbaiki organisasi tersebut juga. Selain itu, komunikasi sangat penting sekali untuk kemajuan organisasi. Suatu organisasi bisa dikatakan sukses apabila hubungan komunikasi antara internalnya itu harmonis. Komunikasi juga sangat berguna untuk kelangsungan suatu organisasi. Dengan adanya studi komunikasi ini, organisasi bisa manajemen pengembangan sumber daya manusia, instansi, dan tugas-tugas yang lain. Jadi komunikasi di dalam organisasi itu sangat dibutuhkan untuk bisa berkoordinasi dengan anggota yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian bentuk komunikasi yang lain ya, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu menggunakan bahasa, kemudian dengan percakapan, dengan kata-kata, bahasa dan gender, dan adanya isi dan hubungan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu bisa menggunakan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh berupa raut wajah ya, dengan mimik, kemudian dengan gerakan kepala, gerakan tangan, gerak-gerik tubuh, mengungkapkan berbagai perasaan, intonasi suara, pandangan mata, dan gerak isyarat. Kemudian tindakan atau perbuatan bisa dengan contohnya mengebrak meja atau menutup pintu keras-keras, meninggalkan rumah, ya, menekan gas mobil kuat-kuat itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian tanda bisa menggunakan bendera, kemudian rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga aba-aba dalam olahraga ya. Kemudian objek itu juga bisa dengan pakaian yang digunakan, aksesori yang digunakan, kemudian rumah, perabotan, kemudian harta benda, kendaraan, hadiah itu juga sebenarnya juga merupakan berbagai macam bentuk komunikasi nonverbal. Nah, ini ada perbedaan komunikasi nonverbal dan verbal. Kalau komunikasi nonverbal itu biasanya dianggap lebih jujur. Jadi apabila ada seseorang yang berkomunikasi secara verbal dan nonverbal yang tidak konsisten ya, kadang-kadang itu dia mengucapkan sesuatu yang tidak sama, itu biasanya yang lebih jujur itu yang nonverbal, yang biasanya tuh dia menggunakan mimik tertentu atau dengan gesturnya, dengan isyaratnya gitu ya. Itu biasanya yang kita bisa melihat jujur atau enggaknya tuh dari justru nonverbalnya, dari bagaimana gerak-geriknya, kemudian mimiknya, dari apa yang dia tunjukkan sikapnya gitu, daripada komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal ini biasanya tuh multi disalurkan, atau ketika seseorang sedang menangis, maka komunikasi nonverbalnya itu bisa dengan gerakan memeluknya, kemudian menepuk-nepuk punggungnya. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bisa disalurkan melalui berbagai macam indera ya, memberikan bisikan seperti yang kuat ya, yang sabar. Kalau seperti itu berarti komunikasi verbal ya. Kemudian komunikasi nonverbal itu biasanya terjadi secara terus-menerus. Jadi dari mulai seseorang akan berbicara pun dia sudah memulai menunjukkan gaya, menunjukkan gestur, menunjukkan mimik ya. Sedangkan komunikasi verbal hanya terjadi saat itu saja, saat seseorang itu bicara. Tapi kalau nonverbal itu kan ada gerakan-gerakan yang terus ditunjukkan, jadi terus-menerus sifatnya. Ya, kemudian ini ada fungsi dari komunikasi verbal dan nonverbal. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Jadi berbagai macam lambang yang digunakan itu untuk membuat suatu makna atau arti ya, yang dapat bisa dipahami oleh orang lain. Bahwa pesan nonverbal akan mengulang atau meneguhkan pesan verbal. Misalnya dalam suatu lelang kita mengacungkan. Jadi kalau misalkan
kita dalam suatu forum hanya dengan suara saja itu kurang bisa ditangkap siapa yang bicara, tapi dengan kita mengacungkan tangan maka orang akan lebih jelas menangkap oh yang bicara atau yang sedang menyampaikan pesan adalah dia gitu ya. Itu bahwa komunikasi nonverbal itu lebih meneguhkan pesan atau lebih memperjelas pesan yang disampaikan. Kemudian pesan-pesan nonverbal juga berfungsi untuk mengkontraindikasikan atau menegaskan pesan verbal seperti dalam sarkasme atau sindiran tajam. Jadi seperti misalkan komunikasi verbal kita menyindir seseorang dengan kata-kata, maka nonverbalnya itu lebih dipertegas lagi, misalkan menyindir sambil menunjukkan ekspresi-ekspresi wajah seperti itu, jadi lebih mempertegas apa yang dilakukan. Kemudian komunikasi nonverbal juga bisa mengganti pesan verbal. Contohnya kata iya bisa diganti dengan anggukan kepala, tidak dengan geleng-geleng, seperti itu ya. Kemudian pesan-pesan nonverbal berfungsi untuk mengendalikan sebuah interaksi dalam suatu cara yang sesuai dan halus. Misalnya anggukan kepala selama percakapan berlangsung, seperti itu. Jadi ketika sedang terjadi suatu percakapan, agar tidak ada istilahnya ketika orang menyampaikan tuh seperti dipotong gitu ya pembicaraannya, kita bisa meresponnya dengan mengangguk-anggukan kepala seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal juga memberi penekanan kepada pesan verbal seperti mengacungkan kepalan tangan gitu ya, misalkan sedang mengancam seseorang. Kalau cuma mengancam hanya dengan kata-kata awas kamu ya, tapi dengan mengepalkan tangan contohnya ya, itu berarti kayak semacam mengancam gitu ya. Atau merdeka, kalau kita menyampaikan merdeka hanya dengan merdeka seperti itu, tapi dengan ada kepalan tangan itu lebih menunjukkan bahwa semangat gitu ya, merdeka seperti itu. Nah, fungsi komunikasi nonverbal adalah pelengkap pesan verbal dengan mengubah pesan verbal. Jadi komunikasi nonverbal juga bisa sebagai pelengkap tadi dengan memberikan penekanan untuk memperjelas pesan yang disampaikan seperti itu. Ya, terima kasih. Sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.